Coba diperluas pikiran kita. Di antara sekian doa yang kita panjatkan kepada Allah, antara yang dikabulkan sama yang belum dikabulkan secara langsung, banyakkan mana, Pak? Kan harusnya gitu berpikirnya. Jangan mikir pas kena penyakit gula, doa ndak sembuh, doa nggak sembuh, usaha ini ndak sembuh. Coba diperluas, direnungi doa yang kita panjatkan setiap hari. Dari sekian banyak permintaan yang Allah kabulkan, yang tidak, itu banyakkan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di Masjid Asy-Syuhada kita bisa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk memahami Asmaul Husna, menghafal Asmaul Husna, dan yang lebih penting dari itu semua adalah Asmaul Husna yang kita pelajari merubah tutur kata kita, merubah akhlak kita, merubah cara kita bermuamalah. Karena memang ikhwati fillah, tujuan dari kita mengkaji, mempelajari Asmaul Husna bukan hanya sekedar menghafal, bukan hanya sekedar mampu menyebutkan nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, bukan. Dan juga bukan sekedar memahami maknanya, bukan sekedar memahami kandungannya, namun yang terpenting dari itu semua, bagaimana Asmaul Husna mampu membawa perubahan pada diri kita. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita kaji adalah manfaat atau buah manis dari mengenal Asmaul Husna, terkhusus nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Buah manis beriman atau mengenal Asmaullah Al-Husna yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena pertemuan terakhir pada waktu yang lalu kita sudah mempelajari pertama nama Allah, nama yang paling agung, nama yang paling mulia. Jadi nama Tuhan kita, nama sesembahan kita yang paling agung pertama adalah Allah. Kemudian kita masuk pada nama berikutnya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dengan berbagai macam makna dan kandungannya, yang pada intinya Ar-Rahman itu kasih sayang yang sangat luas, yang tidak terbatas dan tidak membedakan antara mukmin atau kafir, hewan atau manusia. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala
mendapatkan kasih sayang yang terkandung di dalam namanya Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim itu adalah kasih sayang khusus untuk hamba-hambanya yang beriman, khusus untuk kaum muslimin. Kalau kasih sayang dalam Ar-Rahman itu terputus seiring dengan putusnya nyawa kita. Tapi kalau Ar-Rahim itu terus Allah berikan kepada hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Itu sekilas terkait dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Maka hari ini kita mempelajari buahnya apa. Kalau kita sudah mengenal di antara nama Allah adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, yang harus kita aplikasikan pada diri kita itu apa? Yang harus kita perbuat itu apa? Yang harus berubah pada diri kita itu apa? Nah, itu yang penting di situ. Jadi bukan sekedar kita tahu Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, maknanya kasih sayang yang sangat luas, tidak terbatas, tapi harus membawa dampak di situ. Harus membawa perubahan di situ. Maka apa manfaatnya atau apa buah manis yang harus kita petik? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah sebagaimana perkataan Syekh Abdul Aziz di situ, beliau mengatakan mahabbatullahi azza wa jalla al-mahabbatal azimata. Yang pertama adalah cinta kita kepada Allah harus bertambah. Cinta kita kepada Allah bukan cinta-cinta biasa, cinta yang tebal, cinta yang harus betul-betul sempurna, cinta yang utuh, itu harusnya. Maka kalau cinta kita kepada Allah itu masih cinta-cinta biasa, maka berarti kita belum mengamalkan dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana agar cinta kita itu tumbuh? Apa kaitannya dengan nama Allah Ar-Rahman dan Rahim kok bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah? Cinta yang agung, cinta yang besar. Karena nanti konsekuensinya kalau cinta kita kepada Allah itu besar, kita mendahulukan Allah daripada diri kita sendiri. Kalau kita punya keinginan A, ternyata itu haram, maka kita dahulukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensinya. Kita mendahulukan cinta kita kepada Allah daripada cinta kita kepada diri kita, harta kita, keluarga kita. Kita bersegera mendapatkan ridha Allah, mengesahkan Allah, berjuang di jalan Allah, melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Kemudian pertanyaannya tadi, bagaimana agar cinta kita tumbuh semakin kuat? Beliau mengatakan wadzalika hina yufakkirul abdu wa yanduru fi athari rahmatillahi azza wa jalla fil afaqi wa fin nafsi wallati la tu'addu wa la tuhsa. Kalau kita mampu betul-betul menyadari akan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita,
pada alam semesta ini maupun pada diri kita. Sebagai contoh, hari ini tentunya Masya Allah, Allah berikan mata kita masih melihat di situ. Allah berikan anggota tubuh yang lengkap bisa kita gunakan untuk jalan kaki kita. Tangan kita bisa kita gunakan untuk mengambil, melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Jantung kita pun masih mampu berdetak di situ. Organ-organ tubuh kita Masya Allah, itu semua masih kita rasakan, itu semua masih kita dapatkan. Padahal kita tadi pagi mungkin belum ada satu orang pun yang berdoa. Berdoa, ya Allah, jadikanlah mata saya bisa melihat. Pagi hari ini tangan saya pun masih sempurna, masih utuh. Anggota tubuh saya berfungsi dengan baik, jantung saya berfungsi dengan baik, ginjal saya ya Allah jagalah agar berfungsi dengan baik. Ada mboten Pak? Tadi pagi ada nggak yang berdoa seperti itu? Pripun? Ndak ada. Kita tidak berdoa namun Allah beri. Kita saja ndak meminta, Allah beri. Yang kita minta Allah beri, yang tidak kita minta pun Allah beri. Dan alhamdulillah Allah tidak memperlakukan kita sebagaimana perlakuan kita terhadap orang miskin yang meminta-minta. Sekarang kalau setiap hari ada orang miskin yang mengetuk pintu bapak ibu semua mau minta-minta di situ. Kalau pas datang ibu bapak kasih ndak? Insya Allah rata-rata mengasih di situ. Hari pertama datang, kedua datang, terus suatu hari nggak datang. Setiap hari miskin ini meminta datang. Suatu hari tidak datang. Apa yang bapak ibu lakukan? Mencari, mengantar yang biasanya kita berikan atau mboten? Atau bilang alhamdulillah nggak ada tadi yang minta-minta? Mboten Pak? Ada. Kita mencari yang mana yang orang miskin yang minta-minta. Biasanya minta kok hari ini nggak datang. Bapak saya cari kemana dia. Saya antarkan yang biasa saya beri. Nonton mboten? Lihat, nggak ada. Itu perlakuan kita terhadap orang miskin yang meminta-minta. Kalau pas minta kita kasih, nggak minta nggak kita kasih. Kalau sampai Allah memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang miskin, pripun Wak? Hari ini tadi kita nggak minta mata agar dirawat, dijaga. Hari ini kita nggak minta agar jantung terus bisa berdetak. Hari ini kita nggak minta tangan dan kaki bisa berfungsi dengan baik. Nah kalau nggak diberi gimana itu? Itu kan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya Allah, kasih sayangnya Allah itu lebih besar daripada kasih sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Segala yang kita butuhkan Allah siapkan. Kita di Indonesia rata-rata makan nasi pun Allah tumbuhkan padi. Lihat hantaran sawah. Kan gitu. Daerah-daerah di Indonesia yang makannya sagu,
atau gandum, Allah tumbuhkan itu juga banyak di daerah mereka. Itu alam semesta yang luar biasa. Maka kalau kita sadar akan betapa besarnya kasih sayang Allah, Allah memberi, kita minta maupun tidak meminta, kan harusnya kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menyadari Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, yang mana nikmatnya begitu luas, tidak terbatas di alam semesta ini ataupun dalam diri kita ini, maka tentunya harusnya cinta kita pun semakin tumbuh. Cinta kita pun harus semakin besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum, ya tadi berarti dia belum merenungi betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Dia tidak pandai bersyukur. Dia tidak pandai melihat sejauh mana nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak ini. Itu buah manis yang pertama yang harusnya kita usahakan agar kita punya kalau kita mengenal nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Buah manis yang kedua, setelah kita mempelajari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, adalah kita semakin berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, dan tidak pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Apapun kondisi kita, apapun permasalahan kita, betapa besar ujian yang kita hadapi, betapa besar musibah yang kita hadapi, ingat, kita hanya bergantung, berharap, dan tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kenapa? Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang Allah berikan cobaan berbagai macam penyakit, apalagi zaman sekarang banyak yang kena penyakit gula, belum lagi asam urat, apa boleh Pak? Asam lambung, kolesterol, apalagi yang kena penyakit gula, diabetes, yang tadinya badannya segar, lambat laun pun terkikis habis. Belum lagi makanan harus serba diatur. Makan ini tidak boleh, makan itu tidak boleh, mengurangi gula atau makanan-makanan yang mengandung kadar gula tinggi pun dijauhi di situ. Berobat sana, berobat sini pun belum sembuh. Menguras harta yang banyak. Kira-kira pripun, Mbak? Masih bisa enggak kita berharap rahmatnya Allah? Masih bisakah kita untuk tidak putus asa? Kalau ada orang seperti itu, kita katakan harusnya bisa kalau kita tahu betul bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia harus mencoba merenung. Coba rata-rata yang kena penyakit gula itu usia berapa, Pak? Pinten, Pak? 50 nggih. Rata-rata 50 ke atas. Coba bayangin dia semenjak lahir
sampai usia 49,9, kalau dihitung itu sudah berapa kilo gula yang dia minum, Pak? Seandainya kita merenung saja, katakanlah umur 50 sudah merasakan kena penyakit itu. Semoga Allah melindungi kita. Kita kan cuma pengen memberikan contoh perumpamaan. Bukan nyindir, bukan apa, yang penting kita berikan contoh saja. Jadi coba bayangin rata-rata yang mengeluhkan penyakit gula itu umur 50 ke atas. Niki rata-rata umurnya pinten nih? Alhamdulillah saya belum ada 40 ini. Masih muda insyaallah. Umur 50 katakanlah merasakan banyak penyakit, kena penyakit gula. Kita lihat dari sejak lahir sampai dia 49,9. Kalau dihitung itu berapa kilo, Pak? Berapa, sampai nggak kintalan? Gulanya yang pada teh atau pada susu atau kopi. Kan itu. Makanan yang itu lihat Masya Allah. Itu kan harusnya kita merenungkan, ternyata yang sudah kita makan itu lebih banyak daripada setelah umur 50 tahun disuruh membatasi, mengurangi di situ. Kalau di sini kan harusnya kita muncul, oh iya ya Masya Allah, ternyata Allah kasih sayangnya sangat luar biasa. Makanya badan kita pun juga punya harus kita perhatikan. Kalau Allah memberikan manusia itu jatah umur untuk dia bisa merenung, rata-rata umur 50-60 itu harusnya sudah sadar dari sisi usia. Dari sisi badan pun itu sama. Usia-usia 40-50 itu harusnya mulai berpikir. Karena itu mulai berkurang kekuatannya, berkurang satu demi satu. Kalau hati ya kita isi dengan iman, dengan ibadah. Kalau badan ya harus diimbangi dengan olahraga di situ. Kembali ke materi saya, maka intinya apapun kondisi kita, kalau kita sadar Allah Ar-Rahman dan Rahim, harus tetap bisa bergantung, berharap dan tidak putus asa. Harus bisa bergantung, berharap pada rahmatnya Allah dan tidak boleh putus asa. Jangan sampai saya berdoa ini itu setiap hari berdoa namun tidak dikabulkan. Saya berdoa kepada Allah agar diangkat penyakit diabetes saya, namun juga belum diangkat. Jangan mikir satu poin. Coba diperluas pikiran kita. Di antara sekian doa yang kita panjatkan kepada Allah, antara yang dikabulkan sama yang belum dikabulkan secara langsung, banyakkan mana, Pak? Kan harusnya gitu berpikirnya. Jangan mikir pas kena penyakit gula, doa ndak sembuh, doa nggak sembuh, usaha ini ndak sembuh. Coba diperluas, direnungi doa yang kita panjatkan setiap hari. Dari sekian banyak permintaan yang Allah kabulkan, yang tidak, itu banyakkan mana? Jangan hanya gara-gara berdoa untuk disembuhkan dari penyakit gula, kita menafikan doa-doa lain yang telah Allah kabulkan, bahkan plus. Bukan sekedar dikabulkan dan dapat bonus di situ. Maka dengan berpikir seperti itu, harapannya kita tidak putus asa. Kalau kita menderita sakit tertentu, lihat yang lain.
Kalau sakit gula, lihat tangan kakinya pun Masya Allah masih sempurna, jantungnya masih sempurna. Kan gitu. Kalau dia mendapatkan kesulitan, yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini menegaskan kepada kita bahwa tidak selamanya akan sulit. Pasti setelah kesulitan ada kemudahan di situ. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Allah hanya ingin agar kita tulus meminta. Kalau sudah betul-betul tulus meminta, sudah mentok, Allah berikan itu. Ikhwati fillah, rahimani Allahu wa iyyakum. Itu yang kedua, buah manis yang harus kita munculkan dalam diri kita. Yang pertama, cinta kita kepada Allah harus terus tumbuh, naik. Yang kedua, ketergantungan kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah harus terus besar dan tidak boleh putus asa. Apapun kondisinya, dimanapun kita harus tetap berharap, bergantung, tidak pernah putus asa. Yang ketiga sekarang, di antara buah manis dari mengenal nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah beliau mengatakan thalithan ittisaful abdi birahmati wa badluha li'ibadillahi tabaraka wa ta'ala. Kita harus berusaha juga memiliki sifat penyayang. Kalau kita menyadari Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita pun harus memiliki sifat pengasih dan penyayang. Kalau sudah punya, kita pun berusaha untuk menyayangi orang lain. Kita harus berusaha untuk menyayangi orang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah pun karena beliau memiliki sifat penyayang. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di antara keutamaan Rasulullah memiliki sifat rahim, penyayang. Demikian juga para sahabat, terkhusus Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling penyayang terhadap kaumnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Itu. Ini menunjukkan bahwa kalau kita tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, harusnya kita pun berusaha memiliki sifat penyayang, lalu menyayangi orang lain. Karena dengan kita memiliki sifat penyayang pun Allah akan menyayangi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, innama
yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Maka cukuplah dari beberapa poin di atas, hadis dan ayat di atas menunjukkan kepada kita, kalau kita sadar Allah Ar-Rahman dan Rahim, kita pun harus memiliki sifat tersebut. Siapa yang harus kita sayangi? Terutama orang-orang yang terdekat, kedua orang tua kita, kerabat kita, anak dan istri kita, terus secara bertahap. Semakin dekat dengan kita, maka semakin berhak untuk kita sayangi. Adapun sayang kepada bosnya, anak buahnya yang taat dan lain sebagainya, itu nomor kesekian. Tapi yang pertama kali yang harusnya kita sayangi adalah orang-orang yang terdekat di situ. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kalian agar hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang harus kita sayangi pertama kali adalah orang tua. Kedua orang tua kita. Kemudian kerabat juga di situ. Kemudian juga yang harus kita sayangi ya anak-anak kita. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mencium putra-putra beliau, maka Aqra pun bertanya. Aqra itu seseorang sahabat memiliki 10 anak. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium putra-putra beliau, maka Aqra heran. Karena menurut beliau kurang lebihnya, menurut Aqra, laki-laki itu ya harus napa Pak nggih? Berwibawa, gentle. Kan gitu. Tidak, kalau mencium itu terkesan perempuan kan gitu. Itu kurang lebih pandangan Aqra. Maka ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak beliau, beliau heran. Maka Aqra berkata, innali asyarata minal walad ma qabbaltu minhu ahadan qattu. Innali asyarata min waladin ma qabbaltu minhum min ahadin qattu. Baik Rasulullah, saya punya 10 anak ya Rasulullah. Namun tidak ada satupun yang saya sayang, saya cium mereka itu. Maka Rasul mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia pun tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka dia pun tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak. Bahkan juga Aisyah pernah meriwayatkan, suatu hari datang seorang perempuan kepada Aisyah.
datang seorang perempuan miskin menghadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah pas tidak ada di rumah, membawa 2 anak perempuan. Maka aku pun, kata Aisyah, aku berikan 3 butir kurma. Maka sang ibu yang miskin tadi 3 butir kurma, yang satu diberikan kepada anak perempuannya, yang satu butir kedua diberikan kepada anak perempuannya juga. Membawa 2 anak perempuan, diberikan 3 butir kurma. Anaknya diberi satu-satu. Kemudian setelah anaknya makan, dia pun ngambil yang 1 butir tersisa untuk makan. Tiba-tiba anaknya minta. Maka sang ibu pun potong 1 butir kurma jadi 2, yang 1 diberikan kepada anaknya, yang 1 pun anak yang kedua. Ibu pun tidak makan. Maka Aisyah pun kagum. Sepulangnya Rasulullah, Aisyah cerita kejadian tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba laha biha al-jannah au a'taqaha biha minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin baginya karena memberi makan tadi, menjamin baginya surga. Dan Allah membebaskan dia, perempuan tadi, ibu tadi, dari neraka. Lihat, ini kan contoh kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Maka ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Lah kasih sayang tadi itu bentuknya apa saja? Di antara bentuk kasih sayang adalah mengajak orang-orang terdekat kita kepada tauhid. Kalau bapak ibu kita belum mengenal akidah yang benar, sebagai bentuk kasih sayang kita, ya ajak mereka untuk memahami tauhid yang benar. Kalau ada keluarga kita yang belum sholat, sebagai bentuk kasih sayang kita, ya ajak mereka agar bisa sholat. Kalau ada di antara keluarga kita yang perempuan, ada yang belum pakai jilbab, maka di antara bentuk kasih sayang kita kepada mereka, ayo ajak mereka agar mau memakai jilbab di situ. Tentunya dengan cara yang lemah lembut dan bijak. Bukan malah kita cuek kepada orang lain, kita rajin menasehati, ajak-ajak kebaikan. Orang tua kita biarkan. Kerabat kita, bule, pakde kita, paman bibi kita, keponakan kita, bahkan mungkin adik kakak kandung kita, malah kita biarkan, tidak kita sentuh sama sekali. Itu sebagai konsekuensi kita mengenal sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita pun harus punya sifat penyayang dan berusaha menyayangi orang lain. Yang kita sayangi bertahap dari yang terdekat, terus menjauh. Bukan orang jauh dulu, tapi yang terdekat kita sayangi. Ya tadi, di antara kasih sayang terbesar, belum mengenal iman, kita kenalkan iman. Belum sholat, kita kenalkan sholat. Belum mengenal kebenaran, kita kenalkan kebenaran. Itu yang seharusnya kita lakukan. Pripun Pak, sampun nopo dereng? Kan seringkali keluarga malah terlena, terlupakan di situ. Seringkali keluarga malah tidak tersentuh di situ. Dia mengejar yang jauh, tapi yang dekat justru terlupakan. Ingat tadi, man la yarham la yurham.
yarham. Yang tidak menyayangi tidak Allah sayangi. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Termasuk juga kalau kita melihat orang lain yang salah, jangan hanya menyayangi orang yang baik saja, orang yang jelek pun kita sayangi. Ada orang bermaksiat, ya kita sayangi. Di antara caranya kita mengasihi, kasihan. Dia dikalahkan hawa nafsu dia. Dia tergoda oleh bujuk rayu setan di situ. Gimana caranya agar dia pun bisa sadar? Ini kan masya Allah Pak, luar biasa ini kalau bisa kita wujudkan di situ. Belum lagi dengan akhlak, tutur kata, ucapan. Maka setelah ini, setelah kita mempelajari Ar-Rahman Ar-Rahim, harusnya tutur kata kita kepada keluarga harus lebih baik lagi. Sikap dan perilaku kita setelah mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim pun harusnya bisa lebih baik lagi. Apalah manfaatnya kalau cuma ngaji pulang, tambah wawasan, tambah ilmu, namun tidak berubah perbuatannya, akhlaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir, di antara buah manis manfaat yang harus kita wujudkan dalam diri kita kalau mengenal nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang keempat adalah kata beliau at-ta'arrudu li rahmatillahi ta'ala bi fi'li asbabiha. Melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah. Itu yang keempat. Jadi kalau kita sudah tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka tentunya kita inginlah mendapatkan rahmatnya Allah. Kalau ingin mendapatkan rahmatnya Allah, bukan seenaknya sendiri, maka harus mengikuti aturan Allah juga. Itu konsekuensinya. Apa yang bisa mendatangkan rahmat Allah? Di antara perkara yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah yang paling besar adalah melakukan apa yang Allah ridhai, yang Allah cintai, yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang membuat Allah murka. Coba bapak-bapak yang di sini atau mas-mas kalau ingin mendapatkan sayangnya istri, kalau bapak pulang bawa oleh-oleh apa, Pak? Bawa oleh-oleh yang disenangi istri apa disenangi diri sendiri? Itu kan contoh dunia saja seperti itu. Contoh real saja, kalau kita pengen istri sayang kepada kita, dan sebaliknya kalau istri ingin suami sayang kepadanya, kan itu pasti dia memberikan sesuatu yang dicintai oleh pasangannya. Misalnya buah, pulang dari safar pengen membawakan buah, ya tentunya kalau seandainya istri suka buah, apa Pak? Gandul, buah, ya buah tertentu tidak bisa kita bawa salak terus karena mentang-mentang murah, bapaknya juga senang bawanya salak terus, kan tidak bisa di situ. Itu perkara dunia saja seperti itu.
Kalau kita ingin mendapatkan sayangnya seseorang, ya kita berikan sesuatu yang dia cintai, yang cocok dengan dia. Maka kalau ingin kita mendapatkan kasih sayang Allah, kita pun sama. Lakukan apa yang Allah cintai. Bukan melakukan sesuai hawa nafsu. Tidak menciptakan cara-cara ibadah yang menyimpang. Kalau ditegur dikit-dikit dalil, dikit-dikit gak boleh. Ya kita pengen mendapatkan cinta siapa? Pengen mendapatkan kasih sayang siapa? Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ya ikuti Allah. Bukan malah marah-marah kalau ditegur atau diingatkan. Kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat terhadap orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik, yang menjalankan ketaatan. Ini contoh Allah menegaskan rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang yang muhsin. Berarti kalau yang mendapatkan rahmat Allah, jadilah orang yang muhsin di situ. Dalam ayat yang lain, An-Nur ayat 56, Allah berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun." Dan dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan bayarkanlah zakat, wa ati'ur rasula, dan taatlah kepada rasulnya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan sayangnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Berarti dari ayat ini, kalau ingin kita disayangi Allah, ya jagalah sholat. Kalau ingin kita disayangi Allah dan mampu bayar zakat, ya bayarlah zakat. Kan itu menunjukkan bahwa kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, lakukan hal-hal yang memang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab berikutnya di antara yang harus kita lakukan tadi kalau ingin mendapatkan sayang Allah, taat kepada Allah. Di antara cara yang lain adalah mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jikalau dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah, diamlah, tadabburilah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah. Maka kalau ingin mendapatkan rahmatnya Allah, perbanyak mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Di antara juga sebab yang lain adalah memperbanyak istighfar. Allah berfirman, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun, dalam surat An-Naml ayat 46. Tentang istighfar, perintah istighfar kalau dilakukan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang lain adalah menyayangi anak-anak yatim,
pembantu, berbuat baik kepada mereka. Kata Rasulullah, kafilul yatimi lahu wa uli ghairihi ana wa kahataini fil jannah. Orang yang mengkafil anak yatim, baik anak yatim miliknya atau milik orang lain, maka saya dan dia seperti ini di surga nanti. Itu contoh lain untuk mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ada sampai berapa Pak? Buah manis apa tadi? 1, cinta kepada Allah harus semakin kuat. 2, kenapa wow 2? Berharap, bergantung dan tidak putus asa dari rahmatnya Allah apapun kondisinya. Yang ketiga, kenapa yang ketiga? Udah lupa. Yang penting poin-poinnya Pak, nanti rinciannya dicari sendiri kan itu. Yang ketiga, berusaha. Ya. Yang ketiga, berusaha untuk memiliki sifat kasih sayang. Yang keempat, melakukan perbuatan-perbuatan yang memang bisa mendatangkan atau mendapatkan rahmatnya Allah. Yang kelima, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menyadari betul kasih sayang Allah, kita harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kalau kita bermaksiat kepadanya. Malu kalau kita tidak taat kepadanya. Harusnya seperti itu. Jadi saya katakan di dunia saja kita malu kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita punya teman yang Masya Allah tatkala kita susah paling datang duluan. Kita lagi terlilit hutang, dia pun membantu untuk melunasinya. Kita sakit, bantu memberi biaya perawatan dan pengobatan. Kira-kira kalau kita mencaci maki dia, malah mungkin mengambil haknya, itu malu tidak Pak? Kan sungkan, enggan, malu di situ. Itu kepada manusia yang kebaikannya bisa kita hitung. Lalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kebaikannya tidak bisa kita hitung saking banyaknya, tentunya harus lebih malu lagi di situ. Ya, harus lebih malu lagi di situ. Maka itu buah yang kelima di situ. Ada 5 buah yang harus kita upayakan kalau kita betul-betul menyadari akan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Demikian Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, saya rasa cukup kajian kita pada kesempatan hari ini, yaitu membahas masih seputar sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillah kita dapat 3 nama, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya masih seputar Asmaul Husna. Dan ingat, yang ingin kita harapkan mengkaji Asmaul Husna bukan sekedar wawasan, bukan sekedar tambah kaidah lagi, materi, konsep lagi yang numpuk-numpuk di situ, namun harapannya setiap nama tadi membawa perubahan pada diri kita. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan bisa mengamalkan kandungan dari Asmaul Husna. Wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.